Jadi ini dia guys ya, air kelapa hijau yang aku beli tadi. Segar banget. Nah, di sini aku bakal kasih tahu kalian cara aku atau waktu yang tepat konsumsinya. Kemudian kandungannya itu bagus banget ya. Nggak tahu kalau misalnya teman-teman yang lain nggak cocok, tapi kalau aku ini cocok ya. Untuk kelapa hijau ini dikenal dengan memiliki kalium yang tinggi ya, sehingga bagus untuk meningkatkan keseimbangan pH tubuh. Kemudian juga ada zat aktif ya. Dia itu mampu melindungi dinding lambung yang luka, bisa menyembuhkan luka di lambung ataupun radang, dan juga bisa melindungi dinding lambung yang terkikis oleh asam lambung yang Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku bakal bahas lagi ya terkait GERD, asam lambung ya, ataupun MAH, kecemasan, anxiety, ataupun psikosomatis ya, dispepsia organik atau dispepsia fungsional. Jadi banyak banget ya orang Indonesia yang mengalami penyakit ini, penyakit asam lambung ya, GERD. Ini penyakit sejuta umat, termasuk aku ya. Jadi alhamdulillah berjuang kurang lebih 2 tahun dari GERD, dari asam lambung, membuahkan hasil ya, sembuh dari asam lambung. Tapi tentu saja kita masih harus menerapkan 3P ya, atau menjauhi pantangannya. Pola makannya diatur, pola pikirnya dijaga, pola hidupnya harus lebih sehat lagi ya. Tidak boleh begadang, tidak boleh ngerokok ya. Buat kalian yang suka ngerokok, hindari yang namanya ngerokok. Karena meskipun kita udah sembuh, udah nggak ada sensasi, kalau kalian mencoba konsumsi atau mencoba-coba pantangannya, itu bakal kambuh lagi. Makanya beberapa waktu lalu ada yang komen, Bun, katanya udah sembuh, kok masih saja konsumsi obat, kok masih saja belum mau konsumsi minuman ini. Ya, aku tuh sebenarnya bukan yang nggak mau, tapi aku tuh karena ada rasa trauma gitu loh. Itu yang membuat aku sampai saat ini nggak mau minum soda ya. Soda itu benar-benar membuat asam lambung aku gampang naik. Kemudian makanan pedas yang kecut-kecut. Kalau jeruk sih aku udah mulai makan ya, tapi jeruknya tuh harus yang manis. Melon itu yang bagus ya. Kemudian anggur juga udah aku konsumsi. Kemarin aku beli anggur ya, alhamdulillah sih aman. Yang jelasnya sih intinya kita nggak usah berlebihan. Nah, untuk sayuran-sayuran juga sudah ada videonya ya, karena sebenarnya udah ada semua ya videonya, tapi masih banyak banget dari kalian yang nanya. Jadi kalau kalian bertanya tolong dicek ya, karena video-video aku itu menurut aku sih udah lengkap ya. Tapi kalau misalnya kalian mau minta request lagi, kalau aku ada waktu aku bakal buatkan lagi, tapi aku mengulang lagi dari awal. Oke, di sini aku bakal bahas terkait air kelapa hijau ya. Sebenarnya banyak banget ya dari kalian yang nanya, Bun, katanya nggak boleh loh minum air kelapa hijau. Itu kan asem, itu kan nggak ada manis-manisnya. Itu kan apalagi kalau kelapa hijau ini kan ada rasa asem gitu loh. Padahal itu kandungan yang bagus untuk menetralkan asam lambung kita. Untuk air kelapa ini ya, aku udah beli tadi, tapi tadi diplastikin karena aku tuh nggak mau bawa-bawa yang masih ada kelapanya. Jadi kelapa hijau itu beda dengan kelapa biasa. Untuk kelapa hijau itu pada saat dikupas gitu ada agak merah gitu loh di dalamnya. Jadi kalau misalnya mau beli air kelapa hijau, tanya dulu sama abangnya apakah ada kelapa hijau atau nggak ada, karena di Jakarta itu semuanya rata-rata kelapanya hijau, padahal di dalam itu nggak merah, itu bukan kelapa hijau ya, jangan salah paham. Jadi tanya dulu, Bang, ada kelapa hijau nggak? Kalau aku sih udah langganan ya. Ini kelapa hijau di Jakarta harganya 15.000, tadinya sih 13.000 ya. Jadi per tahun 2022 ini naik, ada kenaikan jadi 15.000. Oke, jadi untuk air kelapa hijau ini dipercaya bisa menyembuhkan luka di lambung, bisa menyembuhkan radang di lambung, bisa menetralkan asam lambung kita. Tapi banyak juga yang tidak mau konsumsi karena asam. Padahal ya, ini juga dokter tidak melarang aku konsumsi ini. Ini pengalaman pribadi. Dan buat kalian yang bertanya, aku tuh bukan dokter ya, aku tuh hanya pasien juga guys. Jadi kalau kalian mau konsultasi, silakan ke dokter. Karena aku juga pasien GERD, asam lambung, anxiety, yang alhamdulillah saat ini sudah sembuh dari asam lambung tersebut. Makanya
aku itu senang berbagi ke kalian, aku senang share pengalaman aku agar kalian juga semangat, termotivasi untuk sembuh. Karena memang asam lambung itu obatnya itu gampang-gampang susah ya, kambuhnya gampang tapi sembuhnya susah. Makanya itu adalah asam lambung yang wajib kita waspadai. Jadi kita harus tetap menerapkan pola hidup sehat. Nah, jadi untuk air kelapa ini ya, ada senyawa atau memiliki kalium yang cukup tinggi sehingga bagus untuk meningkatkan keseimbangan pH tubuh ya, gitu. Bagus. Jadi selain untuk asam lambung bagus, ini juga bisa untuk hipertensi, bisa juga untuk menetralkan asam lambung, bisa juga untuk kolesterol. Jadi banyak banget ya. Kemudian bisa juga untuk melawan radikal bebas, untuk mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh. Jadi bagus. Kenapa kalau misalnya ada yang takut vaksin? Vaksin dia bawa air kelapa hijau. Karena itu katanya obatnya nggak bakalan nyangkut setelah vaksin terus minum ini. Itu nanti bakalan, aku juga nggak tahu sih mitos atau benar, aku juga nggak tahu, belum nanya ke ahlinya. Jadi ini memang bagus, dipercaya memiliki kalium yang tinggi, bagus untuk meningkatkan keseimbangan pH tubuh. Kemudian ini juga bagus, dipercaya ya secara alami untuk menyembuhkan lambung karena ada kandungan aktif di dalam air kelapa hijau ini untuk menyembuhkan luka di lambung, menyembuhkan radang ya. Jadi itu mampu menetralkan dan juga melindungi dinding lambung yang tergores atau yang luka. Seperti itu ya. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya kemarin, aman nggak sih Bun? Aku itu nggak bakalan rekomendasiin ke kalian kalau nggak cocok sama aku. Jadi semua makanan, minuman yang aku review itu sebelum aku kasih tahu kalian, aku itu coba dulu minimal seminggu. Kalau misalnya aku udah nyoba nih cocok dan berhasil sama aku, barulah aku saranin ke kalian. Bun, yang mana sih yang cocok Bun? Kok banyak banget obat-obatannya. Jadi kalau misalnya aku itu kambuh ya dan dikasih obat ini sama dokter, aku konsumsi, oh alhamdulillah cocok. Jadi menurut aku semua obat-obatan itu cocok sama aku karena obat asam lambung itu tidak hanya satu, banyak jenisnya. Makanya aku kasih tahu ke kalian. Jadi kalau misalnya kalian konsumsi obat, tolong konsultasi dulu ke dokter, karena kalau misalnya nih obatnya cocok sama aku, belum tentu cocok sama kalian. Apalagi yang namanya obat itu sensitif ya, masuk ke lambung. Jadi hati-hati. Karena banyak dari kalian yang nge-DM aku, Bun, minum obat apa sih sembuh? Bun, pernah minum obat Nexium ya? Pernah minum obat Fometa ya? Ya pernah, itu pasca endoskopi dan itu aku tebus sendiri, harganya sekitar 350.000. Aku tuh bukan merekomendasikan, aku hanya kasih tahu kalian ini loh obat aku. Maksud aku biar kalian tanyakan ke dokter kalian, aman nggak nih buat aku? Karena yang mengetahui kondisi kalian itu hanya dokter yang merawat kalian atau yang menangani kalian. Nah, seperti air kelapa hijau ini aku percaya karena terbukti sama aku, ini mampu mengeluarkan atau menetralkan asam lambung ya. Banyak gas di lambung aku. Aku tuh dulu keluhannya itu selalu banyak gas. Tiap sore itu perut aku kembung, begah, muntah nggak bisa, ngap, pokoknya susah banget ya. Perut aku tuh kalau ditepuk itu kayak gendang gitu, duk-duk gitu. Pokoknya terus bunyi-bunyi. Kenapa aku percaya? Karena setelah rutin aku konsumsi ini, alhamdulillah benar-benar membaik sampai dengan saat ini. Makanya saat ini kalau misalnya aku udah mulai merasakan yang aneh-aneh, yang gak nyaman, kayak kemarin kan aku kecapean banget ya bolak-balik rumah sakit. Pada saat suami saya sakit, kemudian anak saya juga sakit, nganterin anak sekolah dan lain-lain. Kemudian aku juga kerja. Jadi aku udah merasa lagi, aduh kayaknya lambung aku kambuh nih. Aku tuh buru-buru minum ini air kelapa hijau karena ini juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita dan juga bisa merawat lambung kita. Seperti itu. Kemudian ini juga saran aku, selain konsumsi ini juga bisa kalian minum susu beruang, tapi susu beruangnya jangan sering-sering. Nah, ini aturan minumnya seperti apa sih Bun kelapa hijau ini? Jadi untuk aturan minumnya itu, saran aku ya, aku tuh nggak setiap saat minum. Jadi pulang kerja, kalau nggak siang, aku sore minumnya. Dan itu setelah makan. Nah, ini aku beli tadi sore ya, pada saat pulang kerja. Jadi aku konsumsi itu cukup sekali sehari.
konsumsinya pas pulang kerja dan perut aku itu dalam keadaan terisi atau tidak kosong. Kalau misalnya aku dinas siang ya, kalau aku misalnya lagi ada sensasi nih, mulai lagi kembung kayak bunyi-bunyi perutku, aku beli ini di tukang kelapa hijau dan aku minum di kantor ya, tentunya setelah perut aku terisi, setelah ngemil kah atau setelah makan nasi. Jadi untuk kalian yang makan juga porsinya dikurangi, jangan banyak. Kalau misalnya masih begah-begah, ya makannya sedikit, kemudian minum ini, itu nanti gasnya itu langsung keluar. Aku itu terbukti sama aku sendiri, aku tuh share sesuai dengan pengalaman aku. Aku nggak tahu untuk penderita GERD atau penderita asam lambung yang lainnya cocok atau enggak. Yang jelasnya di aku pribadi cocok. Ya, ini air kelapa hijau, bukan air kelapa biasa. Nah, dan air kelapa hijau ini nggak ada isinya, jadi dia itu nggak ada emang, jadi hanya airnya aja. Ya, jadi itu adalah waktu yang tepat kalau misalnya kalian mau konsumsi ini siang hari, jangan pagi hari, jangan bangun tidur langsung minum ini, nanti memicu lagi lambung kalian kumat. Karena ini ada asam-asam gitu, tapi ternyata itu bagus ya, ada kandungan yang aktif untuk menetralkan asam lambung dan juga melindungi dinding lambung agar tidak terkikis dari yang namanya asam yang berlebih. Seperti itu ya, semoga bermanfaat buat kalian yang bertanya. Semoga menjawab ya pertanyaan kalian semua. Dan buat kalian yang selanjutnya mau request apa lagi, silahkan komentar di bawah ini. Yang saat ini lagi berjuang, tetap semangat ya. Camkan di pikiran kalian kalau asam lambung itu nggak bahaya, asam lambung itu pasti sembuh ya, pasti ada obatnya. Ikhtiar, berdoa terus, berdoa dan berusaha konsumsi obat-obatan sesuai yang diresepkan oleh dokter. Oke ya teman-teman, sangat jelas penjelasan saat ini, mudah-mudahan kalian paham. Dan buat kalian yang masih mau nanya, yang DM atau WA aku lambat, mohon maaf ya, karena untuk WA yang masuk di aku itu ada sampai 7 sampai 10 ribu. Aku tuh bingung balas yang mana dulu, sama halnya dengan DM, jadi mohon maaf ya. Oke, cukup sekian untuk share kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.